Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ya, Antun. Ya, pagi Pak. ya. Baik, sahabat Pusikat BPS, ketemu lagi di acara podcast Bincang Santai di hari ini. Kebetulan kita bertemu dengan Bapak Antun dari Lembaga Administrasi Negara. Di kali ini kita akan ngomongin tentang CPNS Kenzi, Pak Antun. Ya, kita tahu kalau CPNS Kenzi itu punya kemampuan teknologi yang mumpuni gitu. Kemudian intelektualnya bagus gitu. Tapi di sisi lain mereka ada stereotip yang membuat Kenzi ini mudah terdistrak, kemudian kerjanya mutan, kemudian nggak bertahan di satu tempat, pengen jadi kutu loncat gitu Pak. Ya. Sebelumnya mohon pendapat dari Pak Antun, bagaimana menyikapi CPNS Kenzi ini dalam rangka pembelajaran karakter di pelatihan LASAR. Oke, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan pelatihan dasar CPNS, jadi pada dasarnya ini adalah sebuah bentuk pembelajaran bagaimana membentuk karakter, memastikan karakter para CPNS kita itu sesuai dengan harapan yang diinginkan. Apa? Yaitu memiliki nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Itu yang disebut dengan core values ASN tadi. Ya. Dan di sini kita mengharapkan mereka bisa selain memahami tentunya juga bisa mengaktualisasikan ketujuh nilai dasar ASN berakhlak tersebut di dalam selama proses LASAR itu mereka berlatih dan kemudian tentunya bisa mempraktekkan itu kemudian mengimplementasikan tersebut ketika mereka kembali ke tempat kerjanya. Jadi itu sebetulnya terkait dengan esensi ya dari LASAR CPNS ini. Itu sebenarnya mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya kita tahu sebagian besar CPNS yang diterima di 1-3 tahun terakhir ini dari Kenzi rata-rata udah pernah bekerja gitu. Kadang mereka membandingkan pendapatan dari waktu di swasta, kemudian pindah ke ASN, itu kan sangat berbeda jauh ya, antara yang swasta kadang bisa lebih besar, kadang bisa lebih kecil gitu. Betul. Itu seperti apa Pak? Ya, itu sebetulnya membandingkan itu manusiawi ya. Iya, betul. Itu sifat human kita ya. Jadi justru itu yang memang kita perlu sampaikan di saat LASAR ini. Jadi ketika posisi mereka sebelumnya, sebelum jadi CPNS tentunya ya, apalagi yang pernah bekerja atau yang fresh graduate, itu kan mereka memiliki nilai-nilai yang tertentu yang sudah mereka ketahui terlebih dahulu. Malah mungkin sudah mereka aplikasikan terlebih dahulu gitu kan. Nah, ketika mereka memilih, kata kuncinya adalah memilih ya, karakter, memilih profesi sebagai PNS nantinya, walaupun masih CPNS, mereka harus bertransformasi intinya. Bertransformasi apa? Yaitu transformasi terkait dengan nilai-nilai layanan publik sebetulnya. Ya. Tadinya mereka sebagai masyarakat biasa yang berhadapan dengan instansi pemerintah, mereka selalu menuntut dan benar-benar untuk memberikan pelayanan publik ya. Apalagi dengan semangat Gen Z-nya tadi ya, selalu kritis dan seterusnya. Nah, mereka harus bertransformasi menjadi posisi yang memberikan layanan. Nah, itu sebetulnya kuncinya. Nah, di situ tentunya kita juga harus pastikan bahwa kita tidak menghilangkan semangat kreativitas mereka. Ya. Dan kita hanya memoles saja, memastikan proses kreatif yang selama ini mereka lakukan, budaya kerja yang sudah baik, yang sudah mereka lakukan selama ini, itu bisa terimplementasikan nanti dengan baik pada saat mereka menjadi PNS, tetapi dengan tambahan nilai dasar ASN berakhlak tadi. Apakah dia berorientasi pelayanan, ya, kemudian bagaimana akuntabilitasnya, ya, kemudian terkait dengan kompetensinya, kemudian bagaimana membangun hubungan yang harmonis, ya,
kemudian membangun loyalitas kepada instansi, negara, bangsa, tetap terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Dan tentunya sifat kolaboratif tadi, tetap mau bekerja sama dengan instansi lain atau kerjasama dengan kawan-kawannya. Jadi itu sebetulnya yang kita coba tekankan di sana, tanpa mengurangi sifat atau semangat Gen Z mereka tadi ya. Itu yang kita arahkan sifatnya sebetulnya. Kita arahkan. Itu kurang lebih sebetulnya. Jadi kita tidak sifat Gen Z itu nggak salah ya. Tapi bagaimana kita mengarahkan itu menjadi hal yang positif yang bisa membangun keberlanjutan, mendorong program mendukung program-program yang dilakukan oleh instansinya masing-masing. Itu sebetulnya. Ya. Intinya ini ya, transformasi dari profit oriented ke pelayanan publik seperti itu, Pak. Ya, kalau dikatakan dulu dia orientasinya profit ya, sekarang ya mungkin lebih pelayanan publik baru diiringi dengan pendapatan lebih seperti itu. Itu yang transformasi itulah yang mereka harus pahami ya. Karena memang kita tentunya tahu ya, mereka juga tentunya kan sadar ya. Pada saat rekrutmen tahun 2024 itu, mereka kan memilih menjadi CPNS itu tidak tutup mata ya. Mereka tentunya sudah dapat informasi, ini gajinya, ini besaran pendapatannya, ini tugasnya, mereka bisa ditempatkan di mana saja gitu kan. Itu sebetulnya yang tentunya kita harapkan komitmen juga dari para CPNS kita gitu kan. Atas pilihan yang sudah mereka tentukan itu. Baik, kalau dari sisi harmonisasi nih Pak, kita kadang di Gen X sama Gen Z kan kadang jauh ya ininya kemampuannya gitu. Tapi dari sisi etika kadang Gen Z ini acuh gitu Pak. Seperti apa tuh Pak? Ya, itu memang terkait dengan mungkin budaya juga ya di keluarga mereka ya. Nah ini yang kemudian juga harus kita poles ya. Di proses selama Lasar ini, bahwa mereka berada di lingkungan yang baru, dengan budaya kerja yang baru, budaya kerja di pemerintahan ya. Yang tadi mereka juga akan masuk berhadapan dengan senior. Sebetulnya di swasta pun kurang lebih sama sih sebetulnya ya. Kurang lebih sama ya? Ya, begitu mereka masuk pasti ada yang senior kan, dengan kapasitas tertentu yang mungkin di bawah mereka. Dan inilah yang kemudian yang kita harus harmonisasikan. Nah, di proses Lasar inilah ya, kita minta mereka di proses aktualisasi dulu menjalin komunikasi ya dengan senior mereka ya, membangun komunikasi yang bagus ya, dan ini tentunya kan ada mentor di sana ya. Nah di sini peran mentor juga sangat signifikan di sana ya, bagaimana menghubungkan ya antara para CPNS kita yang kelompok Gen Z tadi dengan karakternya yang penuh semangat ya, tidak penuh kritik gitu kan. Nah ini dengan katakanlah dengan seniornya yang mungkin model pembelajaran yang pernah dilakukan sebelumnya tidak seperti ini ya. Nah ini sebetulnya tugas berat kita di Latsar itu tadi, menyatukan tadi ya, mengadaptasikan supaya klop ya. Intinya sih itu sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Atun atas waktunya. Apa yang Pak Atun sampaikan semoga menjadi manfaat buat teman-teman semua. Buat Gen Z, kalian itu punya potensi gitu. Tapi gimana kalian bisa mengelola loyalitas teman-teman semua terhadap kepentingan pelayanan publik Pak ya? Betul, iya. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Bincang Santai di pekan depan. Sekian dari saya, Rizwan Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.